Terima kasih Pak. Sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di pagi hari yang penuh kebahagiaan ini, berikut saya juga merasa bahagia sekali Pak, karena kebetulan saya kedatangan seseorang yang sangat istimewa sekali. Kebetulan saya sudah mengenal Bapak dari banyak orang karena memang Bapak ini ternama sepertinya ya Pak ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih karena dalam hal ini Bapak sudah yang pertama mungkin bertujuan silaturahmi ya Pak ya. Kemudian juga pasti setiap orang datang itu kan pasti tidak mungkin tanpa tujuan dan kepentingan ya Pak ya. Nanti misalkan ada hal yang harus disampaikan, silakan disampaikan dengan keterbukaan juga dengan sukarela ya Pak. Tapi sebelumnya nih, apa kabar Pak nih? Alhamdulillah Pak. Sehat Pak ya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Karena sehat juga merupakan nikmat ya Pak yang harus kita syukuri. Maka daripada itu, sebelum kita mengawali proses konseling kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu Pak. Kita berdoa dulu agar lebih berkah, agar diberikan jalan yang terbaik. Gitu. Kita mulai berdoa dulu. Silakan. Baik Pak. Pastinya di dalam bimbingan konseling karir ini, kita semua atau semua orang lah, pada semua orang itu harus mengenali dulu ya bakatnya di mana, kemampuannya di mana. Jangan sampai kemampuan seseorang itu dipaksakan di sesuatu pekerjaan yang memang bukan profesinya gitu. Nanti soalnya dikhawatirkan tidak tercapai apa yang mereka inginkan, seperti itu Pak. Kemudian juga terlepas dari itu, bimbingan BK Karir ini juga ini sedikit demi sedikit memberikan informasi tentang dunia yang dihadapi oleh mereka yang di luar sana Pak ya. Dunia kerja, dunia pendidikan, bagaimana mereka akan melanjutkan sebuah keinginannya yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian terlepas dari itu juga bimbingan konseling karir ini itu akan sedikit demi sedikit membuka wawasan atau memberikan bimbingan, memberikan keputusan untuk seseorang kemana mereka harus menyalurkan sebuah bakat yang memang dia inginkan, yang sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan juga hobinya gitu. Karena ternyata banyak sekali orang-orang yang saya katakan tadi, banyak orang yang istilah kata orang luar ini terlalu memaksakan diri juga ya, terlalu memaksakan diri sehingga mereka mengorbankan waktu, biaya, gitu, tenaga, pikiran juga, usia juga kan terus bertambah ya Pak. Tapi hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maka di situ BK Karir hadir untuk menghadapi perubahan dan tantangan karir di masa yang akan datang. Gitu. Maka seseorang yang mempunyai kemampuan tanpa mempunyai mentor yang pas itu, saya pikir akan, kalau gagal sih tidak, cuman akan sedikit terhambat, akan sedikit lambat. Kenapa? Karena semuanya membutuhkan mentor. Membutuhkan mentor, karena kan emosi seseorang itu tidak stabil ya, kadang-kadang naik, gitu, kadang-kadang juga turun. Dan pada prinsipnya orang seperti ini ya Pak, orang semua pasti punya tujuan lah, dan tujuannya itu saya yakin semuanya ingin meraih sebuah kebahagiaan di masa yang akan datang. Gitu. Kemudian, tapi juga kadang-kadang mereka tidak mengenali potensi yang ada di dirinya, terus minat yang ada di dalam dirinya,
kemudian juga nilai-nilai yang berharga yang ada di dalam dirinya. Nah mungkin sesuatu yang harus diperhatikan itu kadang-kadang terlupakan. Nah, makanya saya pengen tahu Pak nih, pengen tahu sebetulnya ada angin apa nih? Ada angin apa sehingga Bapak berkenan hadir ke tempat saya? Silakan Bapak sampaikan seluas-luasnya, setenang-tenangnya, senyaman mungkin. Dan insya Allah Pak, di sini kita sama-sama saling menjaga rahasia ya Pak ya. Nah, silakan mungkin ada nih yang harus saya sampaikan betul-betul. Saya kasih waktu Pak, seluas-luasnya silakan. Baik Pak, terima kasih saya sudah diberikan kesempatan Siap, sama-sama. untuk bisa mengungkapkan apa sih sebetulnya yang sedang saya hadapi saat ini. Betul. Ya, langsung saja saya sampaikan Pak ya. Jadi kebetulan kan saya ini seorang karyawan Betul. di salah satu perusahaan Iya. dan saya bekerja sebagai staf administrasi ya, di perusahaan tersebut. Iya. Saya sudah bekerja kurang lebih 7 tahun. Wah, udah lama juga ya Pak ya. Betul. Nah, tapi belakangan ini saya itu merasa kurang nyaman, kemudian merasa jenuh dengan pekerjaan seperti ini. Betul. Terus ya sampai mungkin saya memilih untuk resign aja lah gitu, keluar aja lah dari perusahaan tersebut. Tapi saya juga dilema ini Pak, betul sebetulnya itu dilema. Iya. Jadi bingung juga. Di sisi lain ketika saya harus resign, saya juga sudah tidak muda lagi. Oh, iya. Faktor usia juga. Faktor usia berarti ya, Betul. Pak, ya. Terus juga ketika saya keluar, belum tentu saya langsung dapat pekerjaan. Betul, betul. Nah, kemudian selain itu, yang paling utama sih sebetulnya karena faktor ekonomi ya, Betul. gitu. Jadi serba bingung, gitu Pak. Jadi barangkali dari permasalahan ini ada solusi, ada jalan terbaik untuk bisa dilewati oleh saya. Makanya saya datang ke sini konsultasi dengan Bapak. Ya, ya, ya. Berarti tadi kan Bapak menyampaikan bahwasanya udah agak mulai gak nyaman nih, padahal itu tempo waktu 7 tahun tuh cukup lumayan Pak ya. Gitu. Ini 7 tahun ini sebetulnya yang bikin Bapak gak nyaman itu kenapa gitu Pak? Itu barangkali ada hal apa atau hanya memang kendalanya di faktor usia saja gitu atau memang bagaimana gitu sampai kok bisa tidak nyaman padahal ini ya, proses waktu ini udah sangat memberikan pengalaman yang luar biasa sekali mungkin Pak. Oke, baik Pak. Jadi untuk ketidaknyamanan saya memang itu dirasakan saat-saat ini gitu ya Pak. Iya, iya. Nah itu kalau saya secara terbuka menyampaikan itu mungkin karena rekan kerja Iya, ya, iya. yang dimana yang lain itu generasi muda gitu Pak ya. Nah, generasi muda lebih cekatan dan sebagainya. Jadi saya merasa jatuhnya kayak apa ya, minder gitu. Iya, iya. Minder. Terus saya merasa seperti kayak dijauhi atau gimana gitu. Makanya di situ jadi tidak nyaman gitu ke saya. Gitu. Nah, kemudian dari beban kerja juga, beban kerja ya lumayan padat gitu Pak ya. Betul. Lumayan padat sehingga ya seperti inilah jadinya saya jadi kurang nyaman gitu di tempat kerja. Iya, seperti itu Pak. Jadi memang sebetulnya skill-skill yang Bapak miliki ini itu adalah skill yang diharapkan oleh banyak orang. Gitu. Jadi sayang sekali kalau misalkan kemampuan, skill, ilmu yang kita miliki ini harus selesai termakan usia gitu Pak ya istilahnya gitu. Artinya apa? Artinya harus ada estafet mungkin kalau istilah saya lebih suka menyampaikan estafet melanjutkan perjuangan apa yang selama ini Bapak sudah bangun gitu. Mungkin ya seperti itu, mungkin bisa buka kursus khusus di bidang kemampuan tertentu yang disampaikan tadi, atau mungkin bisa
investasi di dunia digital, karena sekarang serba digital Pak ya. Betul. Jadi uang kadang-kadang sekarang dihasilkan dari digital. Justru yang offline seperti itu sekarang ya kasihan juga gitu kan, karena ya ini dampak daripada digital tersebut. Tapi karena ini tidak bisa dihindari, tidak bisa dilawan gitu, akhirnya ya kita harus mengikuti arus daripada di zaman ini gitu. Mungkin saya lebih beberapa peluang, lebih membuka beberapa peluang untuk membuka bisnis sendiri. Karena kan kalau bisnis sendiri itu kita yang mengatur Pak. Jadi besar kecilnya pemasukan omset gitu, pasif maupun aktif income kita itu ya kita yang mengatur volumenya. Gitu, makanya mempunyai perusahaan sendiri itu lebih nyaman menurut yang saya rasakan seperti itu. Kemudian juga mungkin di sisi lain juga bisa beriringan dengan misalkan bertanam gitu, atau berternak, atau investasi di perdagangan, simpan saham. Apalagi Bapak tadi sampaikan udah hampir 7 tahun kan, itu pasti banyak sekali orang yang sudah merasakan jasa kebaikan Bapak, ilmu Bapak yang sudah disampaikan ke mereka. Saya yakin mereka akan welcome ketika kita membuka investasi bagi sebuah perusahaan dengan keuntungan yang menjanjikan seperti itu Pak. Saya pikir. Ya Pak, dari yang saya sampaikan tadi, mungkin Bapak bisa menganalisis atau menjiwai lah gitu ya Pak, istilahnya bisa menjiwai kira-kira nih apa ya yang harus saya lakukan gitu. Mungkin silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Pak atas apa yang telah disampaikan tadi. Ya, sekarang saya sudah mulai lega, Alhamdulillah, sudah mulai ya bisa beradaptasi. Betul. Terus juga saya baru menyadari bahwa memang ilmu yang saya miliki itu sangat berharga gitu. Betul. Dan juga banyak diimpikan oleh semua orang yang ada di terutama yang ada di perusahaan gitu Pak ya. Karena waktu 7 tahun juga mungkin ya bukan waktu yang singkat gitu ya. Sehingga ya saya sekarang alhamdulillah sudah merasa nyaman, sudah merasa lega, dan nanti mungkin saya akan coba aplikasikan apa ya, coba praktikkan di lapangan ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Dan saya mohon doanya gitu Pak ya. Mohon doanya supaya saya lancar dalam menjalankan segala aktivitas. Ya. Baik Pak, dari sekian tadi perbincangan yang saya pikir ini udah panjang lebar sekali Pak, dan juga ternyata saya juga banyak belajar dari Bapak juga. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa tetap menjalin silaturahmi dengan baik. Juga Bapak juga bisa mencari atau memilih apa yang sekiranya bisa menjadi kebaikan buat Bapak. Terlebih-lebih kita kan juga punya keluarga ya, bukan hanya kebaikan buat kita sih, buat keluarga, buat anak istri, buat semuanya, buat orang yang kita sayangi. Baik Pak, kalau udah merasa cukup, udah merasa alhamdulillah nih dari perbincangan ini, barangkali Bapak juga ada kepentingan lain, ada acara lain, mungkin nanti di lain waktu, kapanpun, dan hari apapun lah gitu. Pokoknya kalau misalkan ada hal-hal yang harus dibicarakan, silakan, kita akan mudah-mudahan bisa bertemu lagi di waktu yang sudah atau di waktu yang senjang aja Pak ya, karena saya ini terbuka Pak. Silakan Bapak mau datang kapanpun, terlebih-lebih mungkin kalau misalkan Bapak ada waktu tertentu, misalkan hari apa, silakan datang ke sini Pak. Dengan senang hati saya akan membersamai apa yang ingin Bapak sampaikan. Baik Pak, terima kasih.
Terima kasih Pak ya. Siap, sama-sama.